Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nidya TV. Di sini saya akan membuat sebuah rancangan database. Dengan database yang saya rancang ini merencanakan sebuah database perpustakaan. Yang pertama-tama kita harus buat yaitu mengaktifkan Apache dan MySQL pada aplikasi SAM-BB. Di sini jika kamu belum memiliki aplikasi SAM, silahkan di-download dulu di Chrome bisa. Kemudian setelah kamu download, maka kamu buka aplikasinya dan aktifkan Apache dan MySQL ini. Kemudian di sini kita akan membuat database-nya pada aplikasi CMD. Nah, ini aplikasi CMD dengan menekan Windows R, kemudian ketik CMD. Oke, maka akan muncul seperti ini. Kita buat di sini kita buat dulu MySQL build. Nah, setelah seperti ini, kita akan membuat database. Saya akan membuat database dengan create database. Nama database-nya saya menggunakan perpustakaan Murid Ilo. Maksud perpustakaan Murid Ilo adalah perpustakaan yang ada di Morowali Utara, yaitu perpustakaan milik Ilo. Kemudian di sini nama database-nya berarti perpustakaan Murid Ilo. Perpustakaan Murid Ilo, kemudian enter. Nah, jika sudah clear, oke, berarti dia sudah terbuat database-nya. Sekarang kita tinggal mengaktifkan database-nya dengan use ya, nama database-nya yaitu perpustakaan Murid Ilo. Perpustakaan Murid Ilo. Oke, enter. Mohon maaf guys, tersalah di sintaksnya yaitu use, cara pengetikan. Nah, ini dia sudah jadi. Maksudnya sudah aktif database-nya. Sekarang kita membuat tabelnya. Di sini saya membuat 3 tabel. Yang pertama create tabel anggota. Di sini, nah ini adalah untuk mengisi field-nya. Di sini saya mengisi field dengan jumlah field 4. Kemudian yang pertama ID anggota. Datanya char, jumlah 10, batasnya. Kemudian nama anggota. Datanya varchar, jumlahnya 50, batasnya. Dengan yang ketiga adalah alamat. Datanya char, jumlahnya 30 bisa. Kemudian nomor telepon char 15, batasnya. Kenapa dia nomor telepon tipe datanya char padahal dia berbentuk angka? Karena kalau dia menggunakan tipe data integer, batas dari tipe data integer hanya menginput 11 angka. Sedangkan nomor telepon itu berisi 12 angka. Makanya menggunakan tipe data char. Tipe data char sendiri kan bisa juga berbentuk angka, bisa berbentuk huruf, karena dia adalah sebuah karakter. Kemudian setelah itu di sini kita menggunakan kunci dari tabel anggota ini. Tabel anggota ini kuncinya adalah ID anggota. Saya mengambil ID anggota dengan sintaknya primary key ID anggota. Nah, seperti ini. Kita enter, maka dia oke, berarti dia sudah terbuat tabel 1. Di sini tabel anggota ini khususkan adalah jumlah anggota yang ada di perpustakaan ILO yang bisa meminjam buku di perpustakaan ILO yang memiliki ID anggota sendiri. Kemudian kita buat tabel kedua yaitu create tabel. Nama tabelnya yaitu buku. Ini adalah jenis buku. Tabel ini dikhususkan untuk jenis buku-buku yang ada di perpustakaan ILO ini. Kemudian field yang pertama yaitu nomor buku. Nomor bukunya dengan tipe datanya integer. Kemudian di sini refresh saja biar lebih gampang.
Kemudian habis nomor buku, di sini kita gunakan nama bukunya, tipe datanya varchar, bisa juga char, tidak terlalu banyak, bisa juga dengan jumlah 40. Nah, kemudian di sini habis nama buku, jenis dari buku sendiri, jenis bukunya apa, kemudian tipe datanya juga char, di sini jumlahnya 40 juga bisa, atau 35 saja atasnya. Kemudian di sini kita menggunakan primary key-nya. Primary key-nya atau kuncinya dari tabel buku saya menggunakan yaitu nomor buku, yaitu dengan primary key, nomor buku. Oke, seperti ini sudah jadi. Oke, diakui oke. Maka kita membuat lagi tabel yang ketiga, yaitu create tabel pinjam. Create tabel pinjam ini untuk nama peminjam atau data diri dari peminjam yang akan meminjam buku di perpustakaan huruf ILO. Yang pertama yaitu nomor pinjam, tipe datanya integer. Kemudian di sini di ID anggotanya. ID anggotanya tipe datanya char sama dengan 10. Batasnya 10, kemudian di sini nomor buku. Tipe datanya integer. Kemudian di sini tanggal pinjam. Dengan tipe data date. Oke, tipe data date karena dia adalah sebuah tanggal atau sebuah dari tahun, bulan, dan tanggal yang disimpan. Kemudian setelah itu, nah di sini kita akan merelasikan ketiga tabel ini saling berhubungan. Yang berarti yang kita relasikan atau kita hubungkan adalah tabel anggota dan tabel buku untuk dihubungkan ke tabel pinjam. Dihubungkan atau direlasikan dengan menggunakan perintah foreign key. Di sini foreign key yang akan kita hubungkan adalah dari tabel anggota ke tabel pinjam dengan direferensikan ID anggota, references, nama tabelnya yaitu tabel anggota dengan ID anggota. Ini direlasikan pada tabel anggota. Kemudian kita akan merelasikan lagi pada tabel dari tabel buku agar ketiga tabel ini saling berhubungan atau saling berkaitan. Kemudian kita foreign key lagi. Foreign key, nama tabel, nama fieldnya yang ada tabel buku yang menjadi primary key akan menjadi foreign key pada tabel pinjam, yaitu nomor buku. Direferensikan references nama tabelnya buku, kemudian nomor buku. Oke, dilihat dulu foreign key, nomor buku, references buku, nomor buku. Kemudian di sini juga menggunakan primary key sebagai kuncinya. Primary key-nya yaitu primary key sama dengan no pinjam. Oke, jika sudah seperti ini, tinggal kita enter. Oke, berarti dia sudah. Nah, sekarang sudah terjadi tabelnya. Sekarang kita lihat tabelnya menjadi seperti apa. Dengan kita des nama tabelnya yaitu tabel anggota, kita lihat dulu tabelnya. Nah, ini adalah tabel anggota, kita des lagi untuk tabel buku. Nah, seperti ini dengan field-fieldnya yang ada di dalam. Kemudian kita des lagi untuk tabel pinjam. Nah, seperti ini.
Sudah jadi untuk tabelnya. Dan sekarang sintaks untuk menambah kolom pada tabel, kita tambahkan kolom pada tabel. Dengan sintaksnya yaitu alter tabel. Alter tabel, di kolom apa kita akan tambahkan satu field lagi. Kita ditambahkan misalnya di kolom anggota. Tambahkan satu field di kolom anggota dengan nama tabel anggota, add kolom, kemudian yang akan kita tambahkan, kondisi yang akan kita tambahkan yaitu tanggal lahir. Kita tambahkan tanggal lahir dari anggota sendiri dan nama anggota. Kemudian simpan tipe datanya yaitu tipe data date dengan disimpan setelah apa? Kita simpan saja dia setelah alamat. Berarti setelah kondisi alamat. After alamat. After date, after alamat. Begini seperti ini. Kalau kita jalankan enter. Oke, kita lihat apakah dia sudah menambah tanggal lahir pada tabel anggota. Des lagi, des anggota. Oke, ternyata dia sudah ada alamat dan ini adalah tanggal lahirnya. Sekarang setelah ini kita akan mengisi data dari field-field ini, ID anggota, nama anggotanya siapa, alamatnya di mana, tanggal lahirnya di mana, dengan sintaksnya adalah insert into anggota values. Oke, kita enter. Di sini kita akan buat, di sini dia ID anggotanya terserah mau diisikan apa, tapi di sini saya menggunakan ID anggota PN01, dengan nama anggotanya Isra Setia ya. Kemudian alamatnya Isra adalah di Jalan Manggis. Oke. Dengan tanggal lahirnya 2002 bulan 04 tanggal 12. Oke, ini sudah kita lihat lagi, ini ID anggotanya, ini nama anggotanya, ini alamatnya, kemudian tanggal lahirnya. Nah, hampir kita lupa taruh nomor teleponnya 08 22 itu 85. Nah, harus dicek begitu ya supaya lebih teliti lagi. Jika sudah seperti ini kita enter, kita buat lagi data yang kedua dengan PN02. Sini koma, kemudian di sini namanya Abib. Kemudian di sini alamatnya Jalan Tonarowa dengan tanggal lahir 2002 bulan 12 tanggal 06. Kemudian di sini nomor telepon 0822 009. Kemudian tutup ulang lagi, koma, dan jika masih membuat data lagi, kemudian kita buat lagi PN03 dengan nama Apipa bulan. Alamatnya Jalan Moriwana. Kemudian di sini tanggal lahirnya 2003 bulan 09 tanggal 23. Kemudian dengan nomor telepon 081 897 5411. Oke, di sini kita hanya membuat, di sini saya hanya membuat tiga data
dengan di tabel anggota. Oke, jika sudah selesai kita membuat datanya, kita akhiri dengan tanda titik koma. Dan di sini kita enter. Oke, maka dia sudah oke untuk tabel anggota. Kemudian kita buat lagi untuk tabel dari buku. Kemudian di sini insert into buku values. Enter. Di sini kita menggunakan ID bukunya, mana ID buku. Kita lihat di sini ada nomor buku, nama buku, dan jenis bukunya. Nomor buku dengan tipe datanya integer, berarti dia berupa angka. Jika angka tidak perlu menggunakan tanda kutip seperti ini, langsung saja diketik 101 1010. Ini adalah untuk ID buku saya, ID buku yang ada di perpustakaan saya. Kemudian di situ nama bukunya adalah misalnya Naruto. Kemudian untuk jenis bukunya, jenis buku komik. Oke, jika sudah seperti itu kita koma dan oke, nah ID di sini ada nomor buku, nama buku, dan jenis buku. Berarti hanya 3, nomor buku, nama buku, dan jenis buku. Kemudian kita buat lagi 1020 dengan nama buku. Misalnya sini kita lihat ya, Dilan 190. Di sini juga di perpustakaan saya ada buku novel, komik, pokoknya ya lengkap jika kalian ingin berkunjung. Kemudian di sini jenis bukunya adalah buku novel. Di sini kemudian kita buat lagi yang ketiga yaitu 1030 dengan nama buku. Dengan nama bukunya yaitu Filsafat Pendidikan. Di sini juga ada buku tentang pengetahuan, novel. Kemudian di sini jenis bukunya adalah jenis buku ilmu pengetahuan. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat 3 saja ya. 3 saja dulu untuk menginputkan datanya. Ini kita enter, maka dia sudah oke. Nah, terakhir kita mengisi data dari tabel pinjam. Kita isi data-data dari field tabel pinjam yaitu insert into pinjam values. Kemudian sini enter. Sini kita lihat apa saja yang harus kita isi di tes pinjam. Nomor pinjam, ID anggota, dan nomor pinjamnya, ID anggotanya dengan nomor buku. Dengan tanggal peminjaman. Oke. Nomor pinjam di situ menggunakan tipe data integer. Tipe data integer berarti dia 101, dengan ID peminjam, ID anggotanya PN 02 ini seperti ini. Kemudian yang buku yang akan dipinjam 1010. Kemudian di sini dia habis tanggal pinjaman. Apalagi nomor pinjam, ID anggota, nomor buku, dan tanggal pinjam. Nomor pinjam, ID anggota, nomor buku, tanggal pinjam 2022 bulan 5 tanggal 23. Oke, seperti ini. Kita koma, kemudian kita buat lagi misalnya 102 untuk peminjam dengan ID anggotanya PN 01. Kemudian di sini yang dipinjam adalah buku 1030. Kemudian dia meminjam pada tanggal 2022 tanggal bulan 6 tanggal 02 di sini. Kemudian di sini lagi kita buat lagi untuk 103 dengan di sini PN 03. Kemudian di sini buku yang dipinjam adalah 1020 yaitu buku Dilan.
Kemudian di sini dia tanggal 2022 di tanggal 07 ikut di bulan 6 tanggal 07. Oke, mohon maaf di sini ada yang kurang. Ada yang kurang tanda kutipnya. Oh, mohon maaf guys. Sebenarnya pada saat nomor buku ini dia menggunakan tipe data integer, tidak perlu tanda kutip. Oke, mari kita buat ulang. Chat untuk pencampan WF di sini. Ini dia tidak perlu tanda kutip sebenarnya. Oke. 1.0 2022. Oke. Di sini lagi. Apa yang sudah benar? P01 oke. Di sini lagi berarti dia tidak perlu tanda kutip. Oke. Mohon maaf guys, tunggu ya. Oh, mohon maaf ya. Di sini ada kesalahan lagi, kesalahan dari saya sendiri. Di sini kurang tanda kutipnya. Minta maaf ya. Oke. Setelah mengisi data ketiga dari tabel tersebut, sekarang kita menggunakan perintah DML. Kita tampilkan, yaitu select from nama tabelnya anggota. Kita lihat apakah dia sudah terisi. Oke, ternyata sudah terisi dengan ini yang data yang kita isi tadi. Kemudian kita select from buku. Nah, ini bukunya, jadi buku yang sudah diisi datanya tadi. Kemudian kita select lagi from pinjam. Kita lihat apakah sudah terisi. Nah, ini sudah terisi ya. Sudah semua terisi. Ini adalah perintah DML. Nah, kita menggunakan perintah DML lagi. Coba kita untuk menampilkan tiga field saja dalam satu tabel ini. Kita tampilkan hanya 3 field. Coba kita tes tampilkan dengan select nomor pinjam pada tabel pinjam ini. Nomor pinjam. Kemudian nomor bukunya. Tanggal pinjam from tabelnya pinjam, from tabel pinjam. Nah, di sini nih dia, karena kita hanya memperintah sintaksnya nomor pinjam, nomor buku, dan tanggal pinjam, maka yang tercantum di sini field nomor pinjam, nomor buku, dan tanggal pinjam. Kemudian, di sini kita akan mencoba mengubah nama untuk kita tes untuk mengubah nama jalan dari tabel anggota. Nama yang tadinya jalan Tonarwaya ini dari anggota PN02 kita ubah menjadi jalan Tarundungi. Dengan perintah sintaknya berarti dia update anggota nama tabelnya, kemudian set alamat sama dengan di sini nama jalan yang akan kita ubah yaitu tadi ya jalan Tarundungi. Jalan Tarundungi dengan di mana dia berada letaknya di ID anggota PN01. PN02. Betul dia berada di PN02. Oke, jalan Tonarwaya ini kita ubah PN02. Kita enter. Nah, di sini dia sudah keluar. Oke, berarti dia sudah berubah. Dia sudah berubah. Coba kita tes tampilkan apakah benar sudah berubah. Select from anggota.
Nah, betul. Yang tadinya jalan Tenawa menjadi jalan Tanjung. Sekarang kita menggunakan perintah DCL, yaitu membuat user pada database ini, database perpustakaan menurut ILO. Yaitu kita masuk dulu, kita aktifkan dulu user MySQL-nya, dan kita aktifkan user MySQL. Enter, maka kita buat di sini grant. Kita buat user pertama itu grant all yang bisa mengakses semua yang ada di database perpustakaan ILO seperti select, insert, update, alter, drop, delete. Dia bisa akses semua dengan grant all privilege on nama database-nya yaitu perpustakaan menurut ILO. Ini adalah tanda dia bisa mengakses semua sintaks yang ada di database perpustakaan menurut ILO dengan nama adminnya, nama usernya yang kita punya. Saya di sini menggunakan admin Devi 02 di sini begini. Kemudian dia menggunakan ID localhost, kemudian identified by passwordnya kita yang akan kita masukkan, yaitu kita buat saya 12345. Kemudian di situ dia with grant option. Ini terlihat lebih baik. Grant of privilege on perpustakaan menurut ILO dengan admin di localhost identified by grant option. Oke, enter oke, berarti dia sudah terbuat satu user. Kemudian kita buat lagi user yang hanya bisa mengakses. Kita buat grant insert select yang bisa mengakses untuk menginsert dan mengselect atau menginputkan data dari tabel dan menampilkan datanya. Cuman dua ini, insert dan select. Kemudian on nama database-nya perpustakaan ILO dengan bintang ini, kemudian ini bukan perpustakaan ILO bintang, kemudian ini nama user yang kita akan masukkan supaya lebih gampang diingat, admin Devi 03. Kemudian localhost, kemudian identified by, kita samakan saja passwordnya 12345 supaya lebih gampang diingat, with grant option. Oke. Nah, dia terbuat lagi. Ini adalah perintah DCL. Kemudian kita buat lagi perintah DCL 1 untuk menghapus usernya. Menghapus user, dia tidak bisa mengakses apapun. Jadi kita menggunakan perintah revoke insert. Yang kita hapus, insert saja ya, yang kita hapus ini yang kita buat usernya, misalnya insert select on perpustakaan menurut mohon maaf guys, di sini kesalahan dari pengetikan sintaks yang ini, lupa menyimpan murutnya. Kemudian kita buat ulang saja
perpustakaan menurut ILO dengan admin 04 saja di sini, kemudian kita enter. Nah, ini yang benarnya, ini nanti tinggal dihapus saja di drop. Mohon maaf, kesalahan sedikit. Kemudian kita di sini menghapus, revoke, insert, select on perpustakaan menurut ILO from, di sini dia menggunakan bintang juga. Kemudian di situ dia from nama user yang kita hapus itu yaitu admin Devi 04. Kemudian di sini begini. Kemudian localhost. Oke. Nah, dia terhapus sudah untuk tidak bisa mengakses, untuk admin Devi 04 tidak bisa mengakses apapun pada user ini. Ini telah terjadi. Masuk pada perintah terakhir yang yaitu perintah DML lagi. Kita delete, misalnya kita delete satu field yang ada di satu data yang ada di tabel pinjam. Misalnya sini, delete from, sintaknya seperti ini, nama tabelnya pinjam, kemudian where ID pinjam. Untuk ID pinjam ini, untuk ID pinjam dengan nama PM03 kita hapus, kita delete. Oke, mohon maaf kita belum masuk pada perpustakaan lagi. Kita masuk lagi di perpustakaan menurut ILO agar bisa menghapus data tadi. Oke, kita sudah masuk kembali. Mari kita delete from ini. Maka untuk bukan ID pinjam ya guys, namanya nomor pinjam. Nomor pinjam, bukan nomor pinjamnya, yaitu kita lihat mana. Nomor pinjamnya 102. Kita hapus ya. 102. Oke, kita lihat lagi. Select from pinjam. Oke, untuk 102 terhapus, maka yang tersisa 101 dan 103. Oke, ini sudah menggunakan semua perintah DCL, DML, dan DDL. Sekarang kita tes untuk masuk ke user. Kita tes untuk masuk ke user. Kita exit saja dulu. Exit. Mari kita tes untuk masuk ke user. Di sini MySQL bin dengan MySQL berarti nama yang kita masukkan ya, usernya yang ini tadi Devi, admin Devi 02. Admin Devi 02. Kemudian D. Oke, password yang kita masukkan 12345. Enter, maka dia sudah masuk ke user. Sini coba kita masuk ke user perpustakaan menurut ILO. Oke, dia sudah masuk dan misalnya kita select from anggota. Oke, dia bisa, karena dia bisa mengakses semua, makanya dia bisa terlihat seperti ini. Oke, dia seperti ini. Kita masuk di user tadi dan ini adalah yang terakhir. Terima kasih atas
perhatiannya kalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang telah membuat tersinggung kalian, atau mohon maaf banyak kekurangan dari video kali ini. Mohon dimaafkan. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.